Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Abu Hurairah, sang penghafal hadis Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman, jika mendengar nama Abu Hurairah, mungkin bayangan kita tak akan jauh-jauh dari hadis dan juga kucing. Abu Hurairah memang telah meriwayatkan banyak hadis, namun ada satu hadis yang paling berkesan. Karena saat hendak membacakan hadis tersebut, beliau sampai pingsan hingga 3 kali. Apa isi hadis yang membuat Abu Hurairah tak sadarkan diri? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum beliau dijuluki Abu Hurairah, ia dikenal sebagai Abdul Syam atau budak matahari. Dulu sebelum masuk Islam, Abu Hurairah memang adalah seorang budak. Namun setelah cahaya Islam memeluk hatinya, Nabi besar Muhammad SAW memberikan hadiah nama yang indah untuknya, yakni Abdurrahman, yang berarti budak, maha penyayang. Ia juga dijuluki Abu Hurairah atau ayah dari anak kucing. Karena kecintaannya kepada kucing, Abu Hurairah memiliki banyak peliharaan kucing dan dianggap seperti anaknya sendiri. Kucing-kucing tersebut yang biasanya menjadi asistennya kemana-mana karena sangat melengket dengan kucing. Branding Abu Hurairah pun semakin melekat dan Rasul sangat gemar memanggilnya dengan panggilan ini. Tapi jika hanya seorang budak dan pencinta kucing saja, bagaimana ia bisa dekat dengan Rasulullah SAW dan riwayat banyak hadis. Abu Hurairah meski terlahir budak dari suku Daus, namun masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Pada perang Khaybar, sadar belum paham banyak tentang Islam, ia selalu menjadi teman-teman setia Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW untuk waktu yang lama dan menyerap ilmu yang disampaikan Rasulullah SAW. Keindahan Islam juga ingin ia memperkenalkan kepada sang ibu. Ia sudah berkali-kali membujuk sang ibu untuk masuk Islam atau memeluk agama Islam, tetapi sayang sekali hati ibunya belum tergerak. Suatu waktu Abu Hurairah kembali mengejar ibunya untuk memasuk Islam, tetapi mungkin karena kesal dengan ajakan sang anak ibu, Abu Hurairah tiba-tiba saja menghilang, menghina Rasulullah SAW. Tak kuat dengan hinaan tersebut, tangis air mata Abu Hurairah pecah. Ia bergegas ke tempat Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang ia alami. Bukannya marah, Rasulullah SAW malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu Abu Hurairah mendapatkan hidayah dan tuntunan. Abu Hurairah lalu bergegas kembali ke rumah dan ternyata saat itu ibunya sedang mengenakan garunda, tergesa-gesa mengenakan penutup kepala. Ia sang ibu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Bukan main bahagianya Abu Hurairah melihat pemandangan tersebut. Ia lalu kembali ke Rasulullah SAW dan mengucapkan rasa
syukurnya bahwa sosok yang ia doakan benar-benar telah memeluk Islam. Tak puas dengan satu doa saja, Abu Hurairah kembali merequest satu doa lagi. Ya Rasulullah, doakanlah agar saya dan ibu saya juga dicintai oleh hamba-hambanya dan agar kami juga dicintai mereka. Rasulullah pun kembali mengangkat tangannya dan berdoa dengan khusyuk untuk Abu Hurairah. Ingatan Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW tak berhenti sampai di situ. Abu Hurairah juga menepati Rasulullah SAW untuk berjihad. Sejak kecil ia memang sudah gemar melakukan jihad. Akhirnya Abu Hurairah tergabung dalam medan pertempuran dan selalu menemani Rasulullah SAW kala itu. Begitu seterusnya, sehingga kedekatan mereka sudah tak diragukan lagi. Dan setelah itu Abu Hurairah semakin rajin meriwayatkan banyak hadis tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kelebihan Abu Hurairah karena ia memiliki daya ingat yang kuat dan sangat cepat dalam menghafal hadis. Biasanya orang yang cepat hafal juga cepat lupa, tapi tidak dengan Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling banyak menghafal hadis pada masanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya sendiri, tak ada seorang pun yang mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW lebih dari saya, kecuali Abdullah bin Ammar, karena ia bisa menulisnya. Tetapi saya tidak dikasih Abu Hurairah mengumpulkan hadis juga, tak main-main, ya bahkan rela tidur di bawah dipan Nabi tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad SAW untuk melihat bagaimana Nabi salat malam. Ada salah satu hadis yang cukup berat di sisi Abu Hurairah sehingga pingsan selama 3 kali sebelum mengutarakan dalam buku Sentuhan Spiritual. Suatu hari Abu Hurairah diminta untuk menjelaskan sebuah hadis dari Rasulullah SAW berserta hakikatnya. Menurut Abu Hurairah, hadis tersebut berdasarkan diskusinya dengan Rasulullah SAW secara 4 mata saja. Namun sebelum menyampaikan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan beberapa kali, dan setelah siuman ia pernah menepati janjinya untuk menceritakan hadis yang sangat personal tersebut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun menuju hambanya untuk mengadili mereka yang sedang berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang banyak hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada yang membaca Al-Quran, tidakkah sudah aku ajari apa yang ku turunkan untuk Rasulku? Dia menjawab, ya Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang kamu amalkan dari yang kau ketahui? Dia menjawab, aku melaksanakannya sepanjang malam dan siang hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kau bohong. Malaikat berkata, kau bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahwa
fulan itu pembaca, dan itu telah dikatakan. Kemudian didatangkanlah orang-orang yang mempunyai harta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, bukankah kami telah melapangkanmu hingga kau tidak mengeluarkan bantuan orang lain? Dia menjawab, benar Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi yang engkau amalkan dengan yang kau berikan. Dia menjawab, aku menyambung silaturahmi dan bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kau bohong. Dan malaikat berkata, kau bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu yang ingin dikatakan bahwa fulan itu dermawan, dan itu telah dikatakan. Setelah itu didatangkanlah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, mengapa kau berjihad? Dia pun menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, aku pun membunuh hingga aku terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kau bohong. Dan malaikat berkata, kau bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, kamu hanya ingin dikatakan bahwa fulan itu pemberani, dan itu telah dikatakan. Wahai Abu Hurairah, ketika orang itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali disengat api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jika diamati garis besar dari seluruh hadis yang sampaikan adalah betapa mengerikannya perbuatan sumah yang kurang lebih sama dengan riya. Sifat ini lahir dari kebiasaan senang memberitahu ibadahnya kepada orang lain agar mendapat pujian. Setiap zaman berbeda cara menampakkan dirinya, riyahnya, dan saat ini di tengah canggihnya teknologi dan hadirnya media sosial, sekat antara ikhlas dan riya pun sangat tipis. Terkadang kebaikan yang dilakukan bisa menjadi buram karena satu postingan di media sosial. Tapi kembali lagi bahwa sumah ataupun riyah adalah persoalan hati seorang, namun sifat-sifat ini masuk dalam kategori sifat tercela dalam agama Islam karena hanya akan menghanguskan ibadah kita saja. Al-Quran sudah jelas melarang kita melakukan perbuatan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sekehendakmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakit-nyakitinya perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Orang dengan sifat ini biasanya akan susah bahagia dalam kehidupannya, sebab yang dikejar hanyalah validasi manusia. Ibarat istilah snowball effect atau efek bola salju. Apa yang dilakukan awalnya sedikit dan semakin membesar dan terus membesar sampai akhirnya tak bisa kita kendalikan lagi.
seperti halnya kebaikan pujian tersebut ada habisnya. Dan kita juga tak tahu hati orang yang menyanjung apakah tulus dari hatinya atau ada maksud lain. Sejatinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan untuk mencapai ketenangan hidup. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai segala kebaikan kita, dan kita ada yang membahagiakan. Membagikan kebaikannya pun kita sebaiknya tak langsung menjawabnya ria ataupun sumpah dan sampai ketakutan menjadi sumpah menghalangi niat baik kita untuk berbuat kebaikan. Saudaraku yang beriman, apa sih yang menurut kamu dan bagaimana cara kamu mencegahnya? Allahu a'lam bishawab. Saudaraku yang beriman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.